Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini. Jadi ada terobosan yang dilakukan oleh Menteri Pan-RB Ibu Rini Widianti ini menyikapi pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi ternyata ada banyak tenaga honorer atau tenaga non ASN yang masuk dalam database BKN tetapi tidak memenuhi syarat pada saat proses seleksi administrasi seleksi P3K tahap pertama. Sehingga hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan gitu ya. Honorer sudah masuk dalam database BKN tetapi tidak bisa diangkat menjadi P3K. Sehingga Menteri Pan-RB mengeluarkan terobosan agar nantinya masing-masing instansi memetakan gitu ya atau mendata tenaga honorer yang TMS pada saat pendaftaran seleksi P3K tahap pertama. Kemudian honorer yang masuk dalam database BKN kemudian mendaftar seleksi CPNS dan TMS juga akan didata. Dan yang terakhir adalah para honorer yang masuk dalam database BKN tetapi tidak mendaftar sebagai P3K di tahap pertama. Jadi nantinya harapannya para tenaga honorer ini bisa mendaftar pada seleksi P3K di tahap kedua gitu ya. Jadi seleksi P3K tahap kedua bukan hanya bagi honorer atau tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun secara terus menerus, tetapi bagi atau diperuntukkan juga bagi honorer yang TMS ya, terutama honorer yang masuk dalam database BKN. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan terobosan Menteri Pan-RB Rini Widianti ini ya pada seleksi P3K di tahun 2024 ini. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya terobosan Menpan RB Rini pada seleksi P3K 2024. Ada 3 kategori honorer. Kita coba bacakan ya. Salah satu masalah pada seleksi P3K 2024 tahap 1 ialah banyak honorer yang masuk database BKN dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS karena masalah surat keterangan atau suket pengalaman kerja. Padahal seleksi P3K 2024 digadang-gadang sebagai mekanisme untuk menyelesaikan masalah pegawai honorer atau non-ASN. Menyikapi masalah tersebut, pemerintah membuat kebijakan terobosan, yakni memberikan kesempatan honorer database BKN yang dinyatakan TMS pada seleksi tahap 1 bisa mendaftar pada seleksi P3K 2024 tahap 2 atau periode 2. Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, pendaftaran P3K 2024 tahap 2 telah dibuka mulai 17 November hingga 31 Desember 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widianti ini mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk melakukan pemetaan tenaga non-ASN atau honorer yang aktif bekerja dan masuk database BKN untuk kemudian dipetakan pada jabatan pelaksana. Perlu dilakukan akselerasi agar non-ASN yang memang sudah masuk dalam database memiliki kesempatan untuk mendaftar pada seleksi P3K periode 2. Sehingga penyelesaian penataan non-ASN bisa optimal, ujar Menpan RB Rini Widianti ini dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Data honorer atau non-ASN yang perlu dipetakan ada 3 kategori, yakni 1. Non-ASN database BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K periode 1. 2. Non-ASN yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. 3. Non-ASN database BKN yang tidak mendaftar P3K periode 1. Selanjutnya, instansi pemerintah diminta menyampaikan feedback dan konfirmasi data non-ASN. Konfirmasi data non-ASN oleh instansi pemerintah dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCSN BKN paling lambat 20 Desember 2024.
Data hasil konfirmasi pemerintah diinput ke dalam SSCASN PKN. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abbas Subagja menuturkan, jika data yang masuk sudah dikonfirmasi, maka tenaga non-ASN atau honorer bisa melakukan submit pendaftaran P3K 2024 tahap 2 pada SSCASN PKN. Dia menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pengadaan P3K tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis. Setiap lamar wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan dengan Computer Assisted Test atau CAT. Penentuan kelulusan P3K 2024 dilakukan berdasarkan peringkat terbaik, bukan berdasarkan nilai ambang batas. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik, pungkas Abbas Subagja. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan terobosan yang dilakukan oleh Menteri Pan-RB Rini Widiantini untuk menyikapi masalah honorer yang masuk database PKN tetapi TMS gitu ya, tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K tahap 1 dan seleksi CPNS 2024. Kemudian para honorer yang tidak mendaftar sebagai P3K padahal sudah masuk database PKN juga harapannya bisa dipetakan oleh masing-masing instansi agar nantinya bisa mendaftar pada seleksi P3K tahap kedua gitu ya. Jadi mereka tidak sia-sia sudah masuk dalam database PKN tapi tidak mendaftar sebagai P3K otomatis tidak bisa diangkat menjadi P3K karena tidak ada pengangkatan P3K secara otomatis. Jadi teman-teman walaupun sudah masuk dalam database PKN harus tetap mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.